Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana sapaannya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Yang sama-sama kami hormati Bapak Misbahul SAGM Home selaku dosen pengampu di mata kuliah Metode Penelitian Hukum Islam di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, Prodi Hukum Tata Negara. Yang mana kepada kali ini saya akan mempresentasikan amanah yang disampaikan Bapak dosen pengampu kami, yaitu mempresentasikan tugas akhir kuliah dengan tema penelitian hukum Islam. Pada kali ini saya akan mengangkat judul sebagai Islam dan Keadilan pada pasal 3 Permenaker nomor 2 tahun 2022. Pada awal tahun 2022 terjadi sebuah fenomena yang sangat yang sangat mengguncang ataupun sangat kontroversi di kalangan masyarakat, terkhususnya di kalangan para pekerja atau buruh, yang mana Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan sebuah peraturan baru tentang jaminan hari tua. Jadi pada peraturan ini menyebabkan ataupun menimbulkan sebuah luka bagi kalangan masyarakat, terkhusus bagi para pekerja atau buruh, yakni dengan terzolimnya suatu keadilan di kalangan masyarakat tersebut. Kemudian dengan terbitnya peraturan tersebut, maka terjadi sebuah kontroversi, baik itu di kalangan para masyarakat, mahasiswa, bahkan para pakar hukum juga menyebutkan ini adalah sebuah penodaan keadilan. Jadi di dalam peraturan tersebut keadilan sama sekali dipertanyakan seperti itu. Salah satunya Hotman Paris Hutapea juga mengatakan di mana keadilan di dalam peraturan yang baru ini. Beliau mengatakan hal tersebut. Jadi maka dari itu saya sebagai peneliti tertarik untuk mengangkat judul tersebut. Namun di sela-sela kontroversi peraturan tersebut terjadi sebuah akan adanya revisi peraturan tersebut. Namun sampai saat ini belum diketahui apa saja revisinya, namun digambarkan akan dipermudah. Namun saya sudah terlanjur mengangkat judul ini, maka saya mengangkat judul sebagai Islam dan Keadilannya. Saya mau meneliti sebuah penelitian yang dimana
mempertanyakan sebuah keadilan dan menurut pandangan Islamnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang jadi kontroversi selama ini di kalangan masyarakat khususnya buruh yaitu dengan peraturan ketenaga kerjaan tentang jaminan hari tua ini, yaitu tentang pencairan di mana pekerja buruh bisa mencairkan jaminan hari tuanya apabila sudah memasuki usia di 56 tahun. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, karena waktu usia 56 tahun itu bukan waktu yang singkat, akan tetapi itu adalah waktu yang panjang. Nah, jika kita bayangkan, andaikan kita seorang pekerja atau buruh, kita resign ataupun kita dipecat dari sebuah perusahaan yang mana usia kita belum memasuki 56 tahun, dan bahkan kita harus membutuhkan waktu sekitar 20 tahun ke atas lagi supaya usia kita memasuki 56 tahun. Kita bayangkan bagaimana selama itu kita harus menunggu pencairan JHT ini. Sementara JHT ini adalah jaminan untuk kita sendiri. Hanya saja di sini program pemerintah membuat suatu program yang mana programnya jaminan hari tua. Akan tetapi kita yang menjamin diri kita sendiri, bukan pemerintah. Akan tetapi namun pemerintah mengadakan sebuah program tersebut. Namun kalau kita artikan lebih dalam, itu sama saja kita menjamin diri kita sendiri. Sama halnya yang dikatakan oleh Rocky Gerung pada komentarnya di salah satu video. Nah, inilah yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat khususnya pekerja buruh. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pekerja, karena telah menyalahi berbagai bentuk kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak bagi pekerja. Kontroversi yang terjadi apabila dilihat dari segi hukum Islam, maka jaminan hari tua merupakan bentuk saling tolong menolong. Hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala yajri minnakum sanna an qaumin an saddakum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa attaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang mana artinya, janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, inilah yang kita umpamakan sebagaimana jaminan hari tua itu sebuah tolong menolong dalam Islam. Jadi menurut hemat saya sebagai penulis,
Di sini sudah terjadi pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan hukum atas kepastian hukum di kalangan masyarakat khususnya para buruh, yaitu dengan diterbitkannya, walaupun ini masih dalam revisi, namun ini sudah menguap di kalangan masyarakat di awal tahun 2022 dan ini sudah sangat kontroversi. Nah, pembentukan peraturan ini belum memberi rasa keadilan dan belum sepenuhnya peraturan dibentuk atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Padahal dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa dalam memberikan ketentuan atau aturan sudah selayaknya diberikan secara adil dan tidak tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan undang-undang dasar yang menjalankan kesusahan pemerintah. Presiden dibantu oleh menteri-menterinya yang diangkat oleh ataupun diberhentikan oleh presiden. Maka seharusnya apapun yang diterbitkan oleh peraturan apapun yang diterbitkan oleh para menteri ini pasti ada sangkut pautnya dengan presiden, karena di mana undang-undang juga menjelaskan bahwasanya keputusan menteri itu tidak terlepas daripada atas rekomendasi presiden, seperti itu. Jadi saya pikir Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat tumpang tindih dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satunya di peraturan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Pada pasal 35 ayat 2 JHT diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Masa pensiun di peraturan di undang-undang ini tidak bisa dimaknai pada usia pensiun harus 56 tahun. Namun masa pensiun lebih tepat dimaknai jika pekerja atau buruh tidak bekerja lagi, seperti itu. Dan tidak dijelaskan lebih spesifiknya di undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu yang jadi yang menjadi rumusan masalah di proposal ini, yang pertama yaitu bagaimana tinjauan makosid syariah tentang manfaat jaminan hari tua yang diberikan kepada peserta mencapai usia 56 tahun. Yang kedua, apa kendala pada pelaksanaan pasal 3 Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait manfaat jaminan hari tua yang diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Mungkin demikian singkatnya saya sampaikan sebuah rencana penelitian ini tentang penelitian hukum Islam yang berjudul Islam dan Keadilan dalam pasal 3 peraturan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini.
sebagai file lengkapnya sudah saya share dan saya kirimkan juga nanti kepada Bapak dosen pengampu. Sebagai presentasi saya hanya menyampaikan latar belakangnya saja, kemudian apa saja yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.